Selamat siang kawan-kawan semua, para praktisi maritim di Indonesia, kawan-kawan pelayaran, kawan-kawan dari galangan kapal, dan kawan-kawan dari pendukung bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran. Kali ini saya akan berbagi perihal masa depan bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran di dunia. Kalau kita berbicara bisnis pelayaran dan bisnis perkapalan di dunia, artinya sebenarnya imbasnya juga kepada bisnis perkapalan dan pelayaran yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana bisnis pelayaran, bisnis perkapalan ke depan itu? Pertanyaan itu muncul kepada diri kita. Akan seperti apa sebenarnya bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran ke depan itu? Apakah bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran akan semakin banyak diminati orang, atau akan banyak pemain-pemain baru, ya, investor-investor baru yang akan bermain di dalam bisnis perkapalan dan pelayaran? Akankah demikian? Ataukah akan hanya ada beberapa orang saja, beberapa kelompok orang saja, beberapa perusahaan saja, perusahaan kecil atau perusahaan besar saja yang mendominasi dalam bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran? Apakah demikian? Ini pertanyaan muncul, ya. Apakah bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran akan terjadi banyak kompetisi, banyak persaingan di dalam bisnisnya ini? Apakah ke depan itu bisnis pelayaran dan bisnis perkapalan adalah merupakan bisnis yang membentuk suasana harmonis? Ya, ini menjadi pertanyaan dari kita yang memprediksi bisnis pelayaran dan bisnis perkapalan di masa yang akan datang. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ternyata kita kelompokkan bahwa pemicu dari bisnis pelayaran dan bisnis perkapalan ke depan ada 3 hal, ya. Pemicunya itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu faktor pemicu namanya jumlah manusia yang ada di dunia atau demografi, ya. Semakin banyak jumlah orang, jumlah populasi penduduk di suatu negara, maka kebutuhan akan konsumsi sehari-hari itu akan lebih besar. Kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier akan semakin besar, ya. Sehingga manusia menjadi salah satu faktor pemicu ke depan bisnis perkapalan dan pelayaran itu bagaimana. Ya, tentunya semakin banyak penduduknya, disitulah bisnis pelayaran akan menjadi tinggi permintaannya. Katakan negara Cina, populasinya cukup besar sekali. Negara India cukup besar penduduknya. Indonesia termasuk di dalamnya, cukup besar. Amerika juga cukup besar. Sehingga manusia menciptakan suatu bisnis pelayaran ke depan, yaitu berkontribusi menjadi faktor penyebab bisnis pelayaran. Berikutnya adalah faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi. Permintaan akan suatu barang, ya, ekonomi. Kalau kekuatan suatu negara ekonominya lemah, maka di dalam negara tersebut dipastikan akan adanya kelemahan di dalam
bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran. Jadi negara-negara yang ekonominya bagus itu akan semakin besar potensi bisnis perkapalan dan pelayarannya. So, pertumbuhan ekonomi besar, maka semakin besar. Pertumbuhan ekonomi dunia besar, maka kebutuhan akan bisnis pelayaran, bisnis perkapalan juga besar. Ekonomi dunia menurun, krisis ekonomi seperti tahun 2008, krisis minyak, maka bisnis pelayaran banyak yang kolaps. Itu adalah faktor ekonomi. Faktor berikutnya adalah sumber daya alam. Ya, setiap negara di dunia ini, baik di negara tropis, subtropis, negara kutub, ya, itu semuanya mempunyai sumber alamnya masing-masing. Kita patut berbangga di Indonesia ini karena sumber alam kita cukup banyak, cukup bisa diandalkan, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang potensi bisnis perkapalan dan bisnis pelayarannya yang cukup cerah. Katakan di situ banyak sumber alam minyak, sumber alam gas, ada batu bara, ada kelapa sawit, ada tambang nikel, ada boksit, ada emas, dan bahan-bahan kimia lain. Sehingga sumber alam menjadi pemicu bahwa ke depan bisnis perkapalan dan bisnis pelayarannya bagaimana. Sehingga di dalam dunia bisnis perkapalan dan pelayaran itu ada yang kita kenal tripolar, yaitu interaksi tiga kutub ini, manusia, ekonomi, dan sumber alam. Dia membentuk bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran ke depan. Ingat, tiga ini adalah kunci utama dari bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran. Kawan-kawan semua, dari tiga faktor pembentuk bisnis perkapalan dan pelayaran, untuk mengetahui bagaimana proyeksi ke depan, ya, proyeksi ke depan, maka kita harus tahu skenario apa yang sedang diciptakan orang saat ini. Skenario apa yang sedang dibangun oleh beberapa negara di dunia. Skenario apa yang akan sudah dibangun oleh organisasi-organisasi dunia. Termasuk skenario apa yang sedang dibangun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kalau dalam dunia perkapalan dan pelayaran, skenario apa yang dibangun oleh di International Maritime Organization. Jadi skenario ini menjadi satu pijakan bagi kita untuk mengetahui bagaimana bisnis pelayaran ke depan. Berbicara tentang skenario, di dunia ini ada 3 jenis skenario. Yang pertama kita kenal dengan skenario status quo. Berikutnya ada namanya skenario global commons. Dan yang ketiga, skenario competing nation. Lalu apa itu yang dimaksud dengan skenario status quo? Skenario status quo adalah skenario di mana diciptakan bahwa negara itu akan fokus meningkatkan standar sosial masyarakatnya, standar sosial kehidupan rakyatnya, standar sosial
people. Ini dikatakan skenario status quo. Jadi meningkatkan orang, meningkatkan manusia agar social life-nya itu meningkat. Memberikan kesempatan kerja, lapangan kerja, itu sebenarnya kita kenal dengan skenario status quo. Skenario status quo ini juga skenario yang biasanya melaksanakan bisnis kapal, bisnis pelayaran, perdagangan dunia, yaitu bisnis seperti biasanya. Ya, di dalam bisnis itu ada gangguan, ada keuntungan, ya, ada yang membuat krisis, ada yang membuat kelebihan advantage, ya, di mana keadaan-keadaan seperti itu keadaan yang sesekali dalam perjalanan bisnisnya. Dan dijalani saja. Itu namanya skenario status quo di dalam bisnis perkapalan dan pelayaran. Status quo juga yaitu di mana suatu negara itu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan rakyatnya dengan program-program jangka pendek. Ya, ada persoalan apa, dibuat program-program jangka pendek. Persoalan B dibuat program jangka pendek. C dibuat program jangka pendek. Dan program-program tersebut selalu diperbarui, ya. Sehingga masyarakat bisnis perkapalan dan pelayaran itu masuk di dalam skenario status quo. Demikian juga bila kondisi keuangan freight rate-nya bagus, maka suatu negara tersebut akan menambah populasi kapal. Bila menurun, maka suatu negara akan menurunkan jumlah populasi kapal. Kondisi naik, maka galangan kapal akan kebanjiran order. Karena banyaknya kapal-kapal yang akan digunakan suplai atas freight rate yang naik. Ya. Bahkan ada yang beli kapal second hand dari luar negeri, dibawa ke Indonesia katakan, sehingga bisa bermain menjadi pemain di dalam bisnis pelayaran. Ekonomi turun, banyak perusahaan-perusahaan minta di lay-up, minta berhenti operasi, karena kalau beroperasi biayanya cukup besar, sehingga lay-up. Ada hot lay-up, ada cold lay-up. Bahkan kalau itu berkepanjangan, hitung-hitungannya lebih untung untuk disekrap, maka dilakukan penyekrapan. Skenario-skenario demikian ini dikenal dengan skenario status quo. Lalu apa itu skenario global common? Global common itu adalah skenario di mana terdapat pergeseran dari yang satu berorientasi kepada manusia dan sosial manusia, kebutuhan akan manusia, ya, ekonomi manusia, sekarang bergeser kepada sumber daya alam, di mana alam mempunyai keterbatasan sumber daya. Dan ini dipikirkan matang-matang. Bagaimana bisnis ini agar bisa mengantisipasi adanya keterbatasan sumber daya alam. Ke depan, lingkungan nggak boleh rusak, karena dengan adanya eksploitasi akhirnya lingkungan rusak. Skenarionya ini kita sebut dengan global common, agar degradasi, kerusakan lingkungan itu dihindari. Skenario ini disebut skenario global common. Skenario global common ini sudah didengungkan oleh PBB, yaitu di dalam SDG, Sustainable Development Goal. Ya, semua diminta untuk mengembangkan, develop, ya, agar terjadilah SDG, Sustainable Development Goal.
terjadi pemerataan distribusi kekayaan di seluruh dunia. Tidak ada negara miskin dan tidak ada negara. Jadi dibuat pemerataan dalam distribusi kekayaan. Skenario ini disebut global common. Ya. Global common juga membuat suatu negara itu bertindak untuk bisa membuat kesepakatan ya di antara sesama negara. Bahkan beberapa negara membuat kesepakatan bersama. Sehingga skenario ini disebut dengan skenario global common. Lalu apa itu competing nation? Skenario competing nation. Ya, skenario competing nation ini adalah skenario yang tadinya kalau di dalam status quo adalah berorientasi kepada manusia, kemudian kompetisi ini tidak beralih kepada manusia kepada sumber alam, tetapi beralihnya ditekankan kepada kompetisi setiap negara. Ya. Sementara mungkin suara rakyat belum diungkapkan di sini. Negara-negara akan bertindak dalam kepentingan nasional masing-masing. Mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Di sini akan terjadi kesepakatan di antara pemerintah. Jadi akhirnya kelompok-kelompok terjadilah kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, ya. Dan ada norma-norma internasional, masih ada aturan-aturan internasional yang dipakai, ya. So, dari semua tadi itu tentunya kita harus tahu karakteristiknya. Karakteristik untuk status quo biasanya suatu kebijakannya itu solusinya solusi reaktif. Solusi kalau ada persoalan baru diberikan solusi. Ya, biasanya solusinya untuk jangka pendek. Tidak adanya solusi pasar ya, muatan kapal maupun bagaimana proses daripada shipping company, shipbuilding. Tidak ada solusi keamanan. Kemudian adanya perubahan regulasi yang cukup cepat. Hari ini ditetapkan, besok berubah. Hari ini ditetapkan, tahun depan berubah. Itu kita tahu bahwa kalau demikian ini namanya ciri-ciri atau karakter status quo. Biasanya status quo ini jurisdiksinya itu tumpang tindih. Ada kesamaan di dalam implementasinya. Ya, sehingga perlu ada penyesuaian, penghapusan atau penggabungan atau pemisahan. Dampaknya, jurisdiksi atau regulasi tersebut itu impactnya kepada pemeriksaan. Pemeriksaan kepada kapal-kapal semakin lebih banyak yang terlibat di situ. Kenapa kok pemeriksaan kapal terlibat? Karena jurisdiksinya saling bertumpang tindih. Ya. Nah, lalu apa yang ciri-ciri daripada global common? Ciri-ciri global common adalah ciri-ciri bahwa setiap kapal, setiap pelabuhan, setiap muatan harus melakukan proses sertifikasi. Dibuat standarisasi secara dunia. Semua kapal harus mematuhi aturan dunia. Ya, semua pelabuhan juga harus mematuhi aturan dunia. Muatan kapal juga demikian. Kontainer itu sebenarnya salah satu bentuk daripada sertifikasi atau kargo CTU ya, CTU.
Harmonisasi regulasi, biasanya banyak regulasi. Regulasi A, B, C, sampai Z. Karena saking banyaknya, regulasi tersebut diharmonisasikan. Kalau di dalam dunia klasifikasi ada namanya HSSC. Di dalam dunia statutory juga ada namanya HSSC. Harmonisasi Survey and Certification. Terdapat hubungan yang erat antara investor dan masyarakat sipil, masyarakat umum. Itu adalah salah satu ciri-ciri daripada global common. Terdapat perjanjian internasional, jadi banyaknya konvensi-konvensi dunia, dan itu disosialisasikan secara bersama-sama. Itu adalah global common. Lalu apa ciri-ciri daripada competing nation? Competing nation biasanya ada yang besar mengalahkan yang kecil. Dogmatis, fragmentasi regulasi. Ada regulasinya itu seakan-akan di sini regulasi ini, di sini regulasi ini, di negara regulasi ini. Akhirnya terjadi banyak fragmentasi regulasi. Itu ciri-ciri daripada competing nation. Kemudian meningkatnya proteksi-proteksi, banyaknya isu-isu ya, sehingga kompetisi semakin berat ya. Mendorong adanya produk lokal, mendorong adanya sektoral. Setiap negara-negara mempunyai ego sektoral. Kemudian terjadi kelompok-kelompok, baik itu kelompok shipping company, kelompok jenis kapal tertentu, bahkan kelompok negara, kelompok ya misalnya negara yang ingin fokus kepada minyak, ada fokus kepada kontainer ya, itu kargonya itu. Sehingga terjadilah kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan negara dan kepentingan perusahaan. Ini kita kenal ciri-ciri daripada karakteristik atau ciri-ciri daripada competing nation. Lalu dari apa dampak daripada skenario status quo, dampak daripada global common, dan dampak daripada competing nation? Mari kita preteli satu-satu dan kita bisa memilih skenario mana yang kira-kira berdampak paling kecil. Baik, kalau status quo dampaknya tidak ada kekuatan perdagangan tunggal yang dapat mendominasi. Ini sebenarnya bagus, tidak ada beberapa perusahaan yang mendominasi. Ya, memang ini bagus. Semakin banyak shipping company yang ada di dunia, ya semakin banyak. Cuma kan semakin banyak pula kapal-kapal yang harus beroperasi, biaya yang cukup besar, sehingga kapal-kapal tidak lagi kapal besar yang dibikin, tapi kapalnya semakin kecil-kecil. Kapalnya jumlahnya kecil-kecil. Itu adalah tidak adanya kekuatan perdagangan tunggal yang ada di dunia. Bila terjadi konflik antara suatu negara dengan negara, terutama negara besar dengan negara besar, maka pasti negara-negara kecil itu membutuhkan suatu upaya tindakan pengamanan. Kalau tidak akan mengganggu bisnisnya, ya, bisnis yang dari negara-negara kecil. Optimalisasi portofolio. Jadi perlu mengoptimalkan portofolio jangka pendek. Manajemen risiko, safety risk management, security risk management, business assessment, business risk management perlu dilakukan. Ini sangat penting karena semakin banyak orang, semakin banyak yang harus dipelototin satu-satu risikonya. Semakin banyak transportasi kapal di dunia, semakin banyak tindakan pengamanan laut. Sehingga perlu tindakan
tindakan pengamanan, misalnya di angkatan laut. Ya, sehingga dengan adanya angkatan laut membutuhkan ekonomi. So ada biaya-biaya terhadap ekonomi. Ya, membebankan biaya pengamanan, ya, biaya pengamanan. Lalu apa impactnya global common? Impactnya global common adalah terjadi ekspansi globalisasi yang cepat. Nah, dunia akan dijamah adanya ekspansi, ya, karena dibebaskan. Lembaga internasional PBB, IMO, ILO akan menjadi semakin didengar orang, dan semua urusan shipping, trading, semua melibatkan lembaga internasional. Ya, sebenarnya bukan apa-apa agar terjadi rasa keadilan, rasa transparansi. Ya, ini bagus untuk kita lakukan. Dunia yang saling menguntungkan, negara-negara pasti akan saling merasa diuntungkan. Standar hidup rakyatnya meningkat, populasi juga meningkat, social welfare juga meningkat, social life-nya juga meningkat. Dan kembali lagi, ekonomi dunia yang baik semakin meluas. Manajemen reputasi diperlukan. Jangan sampai dengan adanya globalisasi, ada beberapa pihak yang tidak menjaga reputasi. Sehingga di dalam bisnis supply chain, pasti itu ada yang namanya sesuatu yang fail. Nah, ini kita hindari. Kalau ini mengakibatkan reputasi jatuh, maka global common ini menjadi cacat. Tentunya semua akan melibatkan kekuatan militer untuk menjaga teritorial, termasuk kekuatan Coast Guard-nya. Sedangkan impact daripada kompetisi atau competing nation itu adanya menurunnya permintaan. Karena mereka berkelompok, bisnisnya menjadi G2G saja. Jadi tidak ada kebebasan. Jadi akibatnya demand menurun. Hilangnya bisnis pelayaran pada negara-negara tertentu. Ada tuntutan bersaing untuk kepentingan nasional. Semua akan menjadi ego sendiri-sendiri. Negara-negara. Dan ini menciptakan suatu kerumitan tersendiri, ya, menciptakan suatu suasana yang rumit. Akibatnya apa? Bisnis pelayaran banyak yang tertekan. Ya, tertekan. Terjadi kemunduran secara globalisasi. Kehadiran lokal, kehadiran pelayanan-pelayanan lokal akhirnya timbul. Makanya itu ada namanya pelayanan rakyat, non-convention vessel. Akhirnya tidak perlu kita merefer kepada international regulation, hanya perlu adalah domestic regulation. Karena hanya bermain di dalam negeri, atau kalau toh pun dengan luar negeri adalah negara dengan negara. Sehingga internal juga membutuhkan angkatan laut. So itu adalah impact-impact dari status quo, global common maupun competing. So kembali lagi dari semua tadi itu, yang mendorong kita adalah tiga tadi. Manusia, ekonomi, dan sumber alam. Kembali, kalau kita disuruh memilih bahwa bisnis perkapalan ke depan itu akan seperti apa? Pertanyaan ini sudah bisa dijawab. Ya, pertanyaan yang di awal tadi, akankah seperti apa bisnis perkapalan dan pelayaran dunia? Tentunya yang bisa mendukung kesejahteraan manusia, yang mendukung ekonomi dunia, yang mendukung adanya
sumber alam yang bisa dieksploitir tetapi menguntungkan semua pihak. Itu adalah jawabannya. Pertanyaan kedua, apakah bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran akan semakin banyak pemain? Bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran sebenarnya tidak akan semakin banyak. Mereka akan semakin specified. Semakin specified, tetapi khusus pelayaran agak jauh. Akankah hanya ada beberapa orang yang mendominasi bisnis perkapalan? Tidak, karena semua sudah diatur oleh regulasi dunia. Siapa yang bisa mengikuti regulasi tersebut, mereka bisa bermain secara internasional, ya, secara global common. Apakah bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran akan menjadi dunia yang penuh dengan konflik dan harmonis? Yang jelas akan menjadi harmonis. Jadi bisnis pelayaran ke depan akan sama. Perusahaan pelayaran di Jakarta akan sama dengan perusahaan pelayaran di Mauritius, akan sama dengan perusahaan yang ada di Kobe, Jepang, sama dengan perusahaan pelayaran di Kalkuta, sama dengan di Australia. Nah, lalu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, skenario yang mana yang kira-kira dunia ini ke depan, bisnis pelayaran ke depan? Ternyata dari 3 tadi itu adalah masuk di dalam skenario global common, tetapi juga memperhatikan sedikit status quo dan juga ada unsur-unsur competing nation. Jadi kawan-kawan semua, ke depan pelayaran dini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, pasti masuk di dalam skenario global common. IMO akan banyak mengeluarkan regulasi baru, pemerintah akan mengadopsi dengan regulasi nasionalnya, pemerintah juga akan meminta pelayaran untuk comply kepada aturan-aturan, dan bisnisnya negara-negara tersebut akan bisa secara global harmonize di seluruh dunia. Demikian kawan-kawan, sharing singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Salam sehat, hindari infeksi COVID-19.